Halo semua, kali ini kita bakal kupas tuntas rahasia yang tersembunyi di balik golongan darah kita. Kita semua pasti udah nggak asing lagi kan sama label-label ini? A+, B-, atau O. Biasanya, ya kita tahu ini cuma buat keperluan darurat medis saja. Tapi pernah kepikiran nggak sih, di balik setiap huruf dan simbol plus minus itu, sebenarnya ada cerita yang jauh lebih dalam. Cerita yang bahkan mungkin ngasih petunjuk soal kesehatan kita. Yep, beneran. Nggak salah denger kok. Ternyata ada loh golongan darah yang super langka, saking berharganya sampai dijuluki darah emas. Dan ini bukan cerita fiksi ilmiah. Ini fakta biologis yang luar biasa. Nah, ini nih bagian yang mungkin paling nyambung sama kita semua. Ternyata golongan darah kita itu bisa jadi semacam petunjuk awal soal kerentanan kita terhadap kondisi kesehatan tertentu, mulai dari penyakit jantung sampai kanker. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Biar benar-benar paham, kita harus mulai dari dasarnya dulu. Apa sih yang sebenarnya ngebedain darah tipe A dari tipe B? Jawabannya itu ada di level molekuler. Coba bayangin deh, sel darah merah kamu itu kayak pemain di sebuah tim. Nah, antigen ini itu seragam yang mereka pakai. Seragam tim A jelas beda dari seragam tim B, dan inilah yang jadi dasar pengelompokan golongan darah. Nah, kalau tadi ada pemain, sekarang ada security-nya. Antibodi ini tugasnya persis kayak satpam di stadion. Begitu mereka lihat ada pemain pakai seragam tim lawan, alias antigen asing, mereka bakal langsung serang. Ini sistem pertahanan tubuh kita yang canggih banget. Nah, gini cara kerjanya. Anggap aja tubuh kita itu cuma mau nerima seragam tim yang dia kenal. Jadi kalau kamu tipe A, tubuhmu bakal nolak darah tipe B. Begitu juga sebaliknya. Kalau tipe AB gimana? Wah, mereka yang paling santai, karena kenal dua-duanya, jadi bisa nerima dari hampir semua golongan. Terus tipe O, karena nggak pakai penanda seragam A atau B sama sekali, darahnya bisa didonorin ke siapa aja. Simpel kan? Nah, ini dia yang nentuin ada tanda plus atau minus di belakang golongan darah kita. Faktor resus ini ibaratnya detail tambahan di seragam tadi. Ada atau enggaknya protein RHD ini krusial banget loh, terutama dalam urusan transfusi dan kehamilan. Oke, dari sains dasar sekarang kita masuk ke bagian yang ya bisa dibilang jadi penentu hidup dan mati. Kenapa sih dokter itu hati-hati banget soalnya cokin darah? Soalnya kalau salah, akibatnya bisa fatal. Ingat kan sama satpam tadi? Kalau kamu ngasih darah tipe A ke pasien tipe B, antibodi si pasien bakal langsung ngenalin sel darah baru itu sebagai musuh dan menghancurkannya. Reaksi ini namanya aglutinasi, dan ini bahaya banget karena bisa menyumbat pembuluh darah dan bikin organ-organ gagal berfungsi. Coba deh kita lihat prakteknya gimana. Lihat deh tipe O negatif. Karena dia nggak punya antigen A, B, atau RH, dia itu ibaratnya kartu joker. Bisa didonorin ke siapa aja dalam keadaan darurat. Makanya disebut donor universal. Sebaliknya, tipe AB positif. Dia nggak punya antibodi penyerang, jadi bisa nerima darah dari hampir semua orang. Jadilah dia resipien universal. Dan ternyata, urusan cocok-cocokan ini nggak cuma soal transfusi darah loh. Ini juga penting banget buat kehamilan. Misalnya, kalau seorang ibu punya RH negatif, tapi bayinya RH positif, sistem imun si ibu bisa-bisa nganggap sel darah bayinya itu benda asing dan bikin antibodi buat nyerang. Ini bisa sangat berisiko buat kehamilan selanjutnya kalau nggak ditangani dengan tepat. Oke, siap-siap ya, karena sekarang kita masuk ke bagian yang paling wow. Di luar 8 tipe umum yang kita semua tahu, ternyata ada dunia lain dari golongan darah yang super langka. 1:6 juta orang. Angka yang gila kan? Ini langka banget, tapi langkah apanya? Ini dia, darah emas atau Rh0. Beda sama Rh negatif yang cuma nggak punya satu antigen RHD, RH0 ini nggak punya semua dari 61 antigen di sistem resus. Ini bikin dia jadi donor yang super berharga buat orang lain dengan golongan darah langka. Tapi, di sisi lain, ini juga bikin pemiliknya ada di posisi yang rentan banget. Mereka cuma bisa nerima darah dari sesama pemilik Rh0, yang jumlahnya di seluruh dunia bisa dihitung jari. Oke, dari fakta yang luar biasa, sekarang kita geser ke fiksi. Yap, mitos-mitos yang sering banget kita dengar. Golongan darah ini udah melahirkan banyak banget teori, dan beberapa di antaranya populer banget. Tapi, beneran ada dasar ilmiahnya nggak sih? Pasti pernah dengarkan soal diet golongan darah. Teorinya bilang kalau tiap golongan darah itu harus makan makanan tertentu. Katanya sih disesuaikan sama apa yang dimakan nenek moyang kita dulu. Golongan O disuruh makan banyak protein, sementara golongan A disuruh jadi vegetarian. Tapi, ini dia nih poin kuncinya.
Waktu para ilmuwan ngumpulin semua penelitian yang ada, mereka nggak nemuin satupun studi berkualitas yang bisa ngebuktiin klaim ini. Kalaupun ada yang merasa lebih sehat setelah ikut diet ini, itu karena mereka jadi lebih banyak makan makanan alami, bukan karena dietnya cocok sama golongan darah. Jadi kesimpulan ilmiahnya jelas. Teori ini nggak terbukti. Mitos populer lainnya datang dari Jepang, namanya Katsueki Gata. Teori ini nyambung-nyambungin golongan darah sama sifat atau kepribadian. Misalnya nih, orang tipe A katanya terorganisir dan perfeksionis, sementara tipe B itu orangnya berjiwa bebas dan kreatif. Nah, sama kayak diet golongan darah tadi, ide ini juga ya nggak didukung sama bukti ilmiah yang kuat. Walaupun seru buat bahan obrolan, nggak ada penelitian yang bisa diandalkan yang ngebuktiin kalau antigen di sel darah kamu itu nentuin kamu orangnya introvert atau ekstrovert. Oke, jadi mitos soal diet dan kepribadian kita singkirin dulu. Tapi bukan berarti golongan darah itu nggak ada hubungannya sama sekali loh sama kesehatan kita, justru sebaliknya. Dan disinilah kita akan bahas koneksi yang sesungguhnya, yang didukung oleh sains. Jadi penelitian skala besar itu nemuin beberapa kaitan statistik yang menarik. Orang dengan golongan darah A, B, dan AB kelihatannya punya resiko sedikit lebih tinggi buat kena penyakit jantung dan pembekuan darah. Sebaliknya, orang golongan O resikonya lebih rendah, tapi mereka justru lebih rentan kena tukak lambung. Tapi, ingat ya, ini korelasi, bukan takdir. Gaya hidup kamu tetap jadi faktor yang paling nentuin. Jadi, intinya apa dong dari semua ini? Setelah kita misahin mana fakta dan mana fiksi, hal terpenting yang harus kita ingat itu sederhana. Pengetahuan adalah kekuatan. Tahu golongan darah itu bukan buat ngebatasin makanan kamu atau ngasih label ke kepribadian kamu. Ini semua soal informasi medis yang krusial. Informasi yang bisa mempercepat penanganan waktu keadaan darurat, bisa ngelindungin kesehatan bayi waktu hamil, dan bisa ngasih kamu pemahaman yang lebih baik soal beberapa resiko kesehatan. Jadi, pertanyaan terakhir buat kamu udah tahu belum golongan darahmu apa?